Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku kembali lagi dengan sebuah video baru. Kayaknya video ini akan cukup panjang. Sebuah video voice recording yang kemungkinan besar akan aku masukkan ke podcast juga tentang apa estimasi atau prediksi atas apa yang akan terjadi di sekitar tahun 2023 sampai 2024 menurut astrologi. Mostly menurut astrologi karena aku lagi buka birth chart nih. Bukan birth chart sih, ya chart kolektif lah tahun 2023. Okay, it's gonna be the year full of earth and water energy. Tahun yang akan didominasi dengan perpindahan dari Pluto Capricorn ke Pluto Aquarius dan Saturn masuk ke Pisces dari Aquarius. Tapi tahun 2023 itu akan didominasi oleh energi atau elemen tanah dan air. Harusnya video ini sudah launching atau sudah rilis dari seminggu yang lalu. Dan kita mengalir aja, aku gak mau terburu-buru, aku gak mau tergesa-gesa karena trust me, it's gonna be, aku bakal ngoceh-ngoceh panjang. Tapi kenapa kedelay, kenapa ketunda? Karena kita lagi di tengah Mars retrograde. Ada yang berasa gak sih di tengah Mars retrograde sekarang tuh berasanya kayak capek banget, atau berasa kayak tubuh kita tuh gampang drain. Aku berasa banget. Dan akhir-akhir ini sore juga kalau misalnya kalian dengar suaraku bindeng, sampai pertengahan Januari, ketika Mars retrograding itu memang kita lagi diminta untuk mengevaluasi banyak hal tentang hubungan dengan diri sendiri, kesehatan kita, terus mengevaluasi hubungan kita dengan orang lain juga. How do we define health? How do we define productivity? Dan di aku Mars retrograde-nya tuh ada di 6th house. Jadi yang kena yang memang health, sleeping schedule, untuk mengoreksi apa yang bisa kita improve, apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita tingkatkan. Mungkin kalian akhir-akhir ini juga merasa kayak ya banyak yang perlu diperbaiki juga, banyak yang perlu di-redo, banyak yang perlu dievaluasi juga. Dan aku berharap walaupun ini pace-nya atau videonya mungkin lamban, atau mungkin aku gak terlalu bisa sharing banyak-banyak kayak dulu, tapi untuk sementara waktu, tapi semoga apa yang aku bisa bagikan bisa tetap bermanfaat buat siapapun yang membutuhkan. Anyways, Pluto mau masuk ke Aquarius dan akan berada di Aquarius selama 20 tahun ke depan. Jadi estimasi sampai 2044 atau 2045 officially. Dan di tahun 2025 itu Neptune itu akan berubah dari Pisces ke Aries. Uranus juga akan masuk ke Gemini. Dan Saturn juga akan masuk ke Aries. I'm really anticipating sebetulnya 2025 dan seterusnya akan terjadi apa. Tapi itu masih panjang. Cuman 2 tahun ke depan, terutama 2023-2024, itu akan jadi momentum. It's gonna be yours. Ini akan jadi tahun dimana banyak titik balik, titik perubahan. Tentang mungkin bagaimana cara kita mendefinisikan hubungan kita dengan komunitas. Bagaimana kita mendefinisikan hubungan kita dengan kesehatan. Banyak perubahan, banyak transformasi di bidang kesehatan, di bidang humanitarian juga, kemanusiaan juga. Mungkin aku akan buat video lain untuk menggali lebih dalam lagi tentang hal-hal ini. Tapi tahun depan itu awalnya akan terasa seperti kita being purified, masuk ke level purification, masuk ke level pembersihan dulu, masuk ke level untuk menggali ke dalam diri. Apa makna hidup? Apa makna menjalin hubungan dengan orang lain?
Apa makna mengkonsumsi makanan? Apa makna bekerja? Apa makna menghargai all senses in our life? Menghargai setiap indera perasa yang kita miliki, atau indera ya, menghargai setiap hidup kita tuh. Bagaimana cara kita mendefinisikan hidup dan realita di sekitar kita? Apa yang kita lihat, apa yang kita konsumsi, apa yang kita dengar, apa yang kita telan, apa yang kita rasakan. Aku gak bisa bilang akan diuji sih, tapi akan dirombak untuk tujuan yang lebih sehat. Mungkin akan ada semakin banyak temptation atau godaan di sekitar food, maybe beverages, minuman, makanan. Aku nggak bisa bilang berarti teman-teman yang bekerja atau punya bisnis di bidang kulineri kamu nggak boleh expansion, tapi mungkin karena Pluto memasuk ke Aquarius ya, dan Saturn masuk ke Pisces, mungkin banyak orang pelan-pelan akan semakin tertarik untuk mengubah gaya hidup, mengubah lifestyle. Dan kalau teman-teman mau buka bisnis di bidang mungkin food and beverages, mungkin itu bisa diinspirasi buat kalian untuk kamu mencari ide bisnis yang lebih, bukan hanya merakyat, tapi bukan hanya cari untung aja, tapi misalnya ide bisnis yang kamu juga bisa mengkontribusikan nutrisi mungkin atau kebaikan. Nah, kenapa aku bilang banyak orang mungkin akan lebih tertarik untuk mengganti gaya hidup atau mengganti lifestyle? Pisces tuh buat aku energinya sangat-sangat purifying, sangat-sangat membersihkan. Dan Saturn masuk ke Pisces itu bisa jadi juga banyak orang akan semakin aware, semakin peka dengan kondisi kesehatan mentalnya. Banyak orang juga semakin aware, semakin peka dengan pertumbuhan spiritualitasnya. Mungkin banyak orang akan tertarik menggali lebih dalam lagi tentang astrologi, tentang tarot, dan menggali lebih dalam tentang dirinya sendiri. Aku rasa banyak orang akan semakin lebih cerdas lagi membedakan what do I want, what do I need, apa yang aku butuhkan, apa yang aku mau, dan apa hal-hal yang aku mau tuh untuk highest good, atau untuk kebutuhan tertinggi, untuk yang memang baik buat aku, atau apa yang aku mau cuman karena ego, atau nafsu, atau obsesi saja. Little tips buat semuanya, perhatikan apa yang kamu konsumsi. Betul-betul perhatikan apa yang kamu konsumsi. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu tonton, apa yang kamu dengar di media. Karena your five strikes your tribes tuh. Apa yang kita masukkan ke dalam diri kita itu bisa mencerminkan apa yang terjadi di realita hidup kita dalam cara apapun, dalam skala apapun, dalam konteks apapun. Lalu, yang pertama-tama yang perlu kita perhatikan adalah kita akan memasuki tahun 2023 dengan Mars dan Mercury yang sama-sama retrograding. Mars akan kembali direct di tanggal 12 Januari dan Mercury akan direct di 18 Januari. Well, dua-duanya di pertengahan ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang ngerasa kayak perlu slow down banget, it's okay, jalanin aja. Honestly, aku sengaja gak pakai lagu karena saat aku rekam ini tuh sebetulnya pagi-pagi dan hujan di sekitar rumahku. Kalau kalian bisa dengar, anggaplah kita lagi kayak rainy mood. Voice note-nya, voice recording-nya, videonya. Tapi tiba-tiba aku dengar lagunya Disney Mulan yang Reflection. Now I see if I wear a mask I can fool the world, but I cannot fool my heart. Who is that girl I see staring straight back at me? When will my reflection show who I am inside? Pardon my voice, maafin suaraku yang ala kadarnya, tapi itu, kalau kalian tahu itu lagunya Christina Aguilera.
Dan aku berasa kita akan memasuki tahun 2023 dengan ditarik dulu ke dalam tanah. Why do I feel like I'm getting some deja vu? Kita kayak lagi ditarik ke dalam tanah dulu untuk evaluasi diri, untuk refleksi diri, untuk masuk ke dalam diri, dan jangan gegabah, jangan impulsif. Cari tahu dulu mindset atau pola pikir atau gaya hidup atau lifestyle atau apakah masih ada ambisi-ambisi kurang tepat yang bisa kita perbaiki sebelum kita masuk ke tahun 2023 tuh akan jadi tahun yang menurutku monumental banget, penuh dengan momentum-momentum besar, and my ears are ringing now as I'm channeling. Karena mau ada Saturn masuk ke Pisces dan Pluto masuk ke Aquarius. Yang kena dampaknya bukan anak Pisces dan anak Aquarius saja, tapi semua pasti akan kena, dan itu akan jadi titik balik di mana a lot of things are about to change. Banyak banget yang bakalan berubah dan kita nggak bisa kabur dari perubahan ini. Anyways, kita akan masuk ke tahun 2023 itu dengan Tuhan minta kita untuk, aku bisa bilang bikin plan ya. Bikin plans, bikin strategi yang realistis tapi tetap grounded. Ibaratnya kayak tenang dulu, jangan gegabah, jangan gerasak gerusuk, jangan impulsif. Aku mau cerita something. Akhir-akhir ini, udah berapa bulan terakhir sih aku lagi kecanduan nonton basket dan mendalami konten perbasketan, entah itu lokal, Indo punya atau luar punya, NBA, KBL segala macam. Dan satu yang aku suka dan aku lagi amazed banget sama para atlet-atlet basket ini adalah mereka tuh di satu sisi bisa gesit, bisa sigap. Karena menurutku basket itu adalah permainan yang butuh effort yang cepat, butuh mikir cepat. Tapi mereka juga nggak bisa gerasak gerusuk asal bikin strategi. Kalau asal bikin strategi, yang ada malah mereka nyapain diri sendiri, terlalu banyak gerak, sedangkan mungkin shootingnya nggak bagus, atau reboundnya nggak bagus, atau assistnya nggak bagus, atau malah mereka main yang mencelakakan diri sendiri. Nah, aku rasa kita memasuki tahun 2023 tuh perlu slow down, relax, tapi susun strateginya secerdas mungkin, semaksimal mungkin, karena ibaratnya kita perlu setting intentions, set the stones, buat 20 tahun ke depan saat Pluto in Aquarius. Coba cek di birth chart kalian, Aquarius tuh ada di houses keberapa, dan ada di placements mana, di planets mana. Karena itu pasti yang akan berubah secara signifikan banget. Nah, kita perlu susun strategi, setting intentionsnya dengan damai, dengan tenang, dengan mindful, dengan aware, supaya kita nggak salah jalan. Ibaratnya sebelum kita setting intentions itu, kita harus aware kalau, gue nggak bisa gerasak gerusuk. Luckily, honestly, aku punya kenalan beberapa anak-anak basket. Recently, nggak recently juga sih. Cuman, aku kenal beberapa, dan yang aku perhatikan dari mereka adalah para atlet-atlet ini, mereka tuh sebelum mereka tanding, mereka butuh, aku rasa bukan cuma atlet sih, tapi banyak mungkin public figure atau orang-orang yang memang pekerjaan atau profesinya tuh, aku rasa ini bisa diterapkan sih ke banyak orang, mentality kayak gini. Dan aku punya kenalan beberapa atlet, dan salah satu dari mereka itu punya habit yang aku suka banget dan aku kagum banget sama dia. Itu juga lagi aku terapkan akhir-akhir ini ke apapun yang aku lakukan on a daily basis, apa yang aku lakukan sehari-hari. Sebelum dia beraktivitas, dia akan ambil waktu untuk kasih dirinya sendiri ruang, kasih dirinya sendiri waktu, jauh mungkin dari environment-nya, jauh dari pasangannya, jauh dari lingkungannya. They need time buat recollect themselves. Dan aku rasa itu efektif banget kalau kita misalnya mau bouncing back stronger, mau melambung lebih tinggi lagi, supaya kita fokus sama diri kita, keinginan kita, isi hati kita, ambisi kita, dan apa yang kita betul-betul mau, tanpa terintervensi orang luar. Karena dengan Mars itu passion, desires, action oriented, terus Mercury yang thought oriented, terus pikiran. Kalau kita buru-buru atau kalau kita tergesa-gesa nih di awal 2022, ya mungkin ini ajakan buat teman-teman juga balik lihat lagi ada apa di sepanjang 2022 yang mungkin mau nggak mau
sekarang nih menjelang tahun 2023 dan masuk ke tahun 2023 mewajibkan kamu untuk slow down. You do not need to rush. Dan kita akan belajar banget untuk tenang dan betul-betul ikuti intuisi. Karena mungkin sampai pertengahan, ya sampai stabil lah. Aku rasa sampai bulan Juni atau bulan Juli itu kita masih slow start banget. Prosesnya pelan-pelan banget. Dan ibaratnya tuh kita perlu fokus ke slow and steady wins the race. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Nanti pelan-pelan semuanya terurus dan terlaksana. Dengan Pluto yang akan masuk ke Aquarius dan Saturn yang akan masuk ke Pisces, aku rasa akan ada banyak transformasi atau perubahan di bidang teknologi, humanitarian, leadership, healing, penyembuhan, medical, ya, teknologi. Itu akan banyak perubahan di situ, atau ya gadgets, HP, ya, improvements di bidang teknologi dan bidang kesehatan tuh pesat banget. Dan aku pernah post tentang ini di beberapa video aku yang sebelumnya. Kalau mungkin cara kita memandang leaderships atau bahkan idols atau orang-orang yang diidolakan tuh bisa berubah banget. Apa yang kita anggap berharga secara tangible atau intangible juga bisa berubah banget. Nah, itu makanya kenapa di beberapa bulan pertama di tahun 2023 itu kita perlu banget ibaratnya menggali ke dalam diri dulu, cari tahu dulu. How do we wanna value our life and our reality? Bagaimana cara kita ingin menghargai hidup kita dan realita hidup kita? Dan aku rasa perubahan signifikan itu bakalan berasa banget ketika di bulan Mei. Bulan Mei setelah lewat nih adaptasi Pluto Aquanya, terus Saturn Pisces-nya, terus bulan Mei nanti Jupiter masuk ke Taurus. Yang kena dampaknya bukan anak Taurus aja, tapi itu akan ada perubahan signifikan, career related, money related, talents, values, makanan mungkin. Aku udah bahas kan tadi di awal, karena aku berasa channeling pengen ngomong tentang food and beverages, makanan, minuman, environments, lingkungan, itu bisa berubah banget. Mindset kolektif tentang uang, tentang harta, tentang tahta, tentang jabatan itu bisa berubah banget. Bisnis bisa berubah banget juga. Pluto itu masuk ke Aquarius di awal tahun, tapi dia stay di Aquarius cuma beberapa bulan dulu. Ibaratnya ya cek and recheck lah, cek ombak. Karena di sekitar bulan Juni dia akan balik lagi ke Capricorn dulu sampai akhir tahun, sebelum di awal 2024 itu balik stay di Aquarius sampai 20 tahun ke depan, sampai 2044. Which is artinya ibaratnya kita di groundnya atau fondasinya digoyang dikit. Sebelum kita pas masuk lagi ke Pluto Capricorn itu kita udah lebih stabil. What do we wanna pursue? What do we wanna go for? Kita mau ngejar apa? Kita mau ngusahain apa? Dan energi eclipse yang ada itu akan semakin, aku bisa bilang menstabilkan apa yang memang terbaik buat kita. Aku rasa video ini perlu dipecah deh, karena kalau aku nggak pecah kalian pasti bosanan. Tapi yang aku mau teman-teman ingat adalah apapun transit atau apapun bercat atau apapun yang terjadi itu, entah yang kita tahu dan kita bisa cek lewat astrologi atau tarot atau apapun, atau bahkan lewat intuisi kita sendiri, karena setiap orang punya intuisi. Nothing's coincidence, itu yang pertama, nggak ada yang kebetulan. Dan yang kedua, everything affects everything, segala hal tuh saling keterkaitan. Dan nggak ada yang jahat, Tuhan nggak jahat, semesta nggak jahat. Kalau misalnya ada cobaan, ada rintangan, ya semuanya itu tujuan untuk mendewasakan kita baik secara diri, secara mental, secara spiritual, mendekatkan kita ke beliau. Ya, yang ujungnya itu akan membantu kita untuk menghidupi hidup bukan hanya dengan ego, tapi sadar kalau ada greater power nih, ada kuasa, ada power yang lebih besar nih. Kuasanya Tuhan, kuasanya semesta yang mengontrol hidup kita, yang mengarahkan hidup kita. Oke, aku rasa cukup sekian video part 1 dari prediksi 2023 dan 2024 menurut astrologi. Jadi kita bahas sampai Mei. Aku akan habis ini record selanjutnya, video lanjutannya. Tapi aku akan upload di jeda mungkin antara hari yang sama atau beda hari, supaya kalian gak bosan dan supaya kalian bisa mungkin catat dulu atau pahami dulu. Karena kalau langsung panjang pasti gak paham. Niatku di sini berbagi bukan untuk sombong-sombongan atau aku berasa pinter. No,
Tapi aku mau semuanya bisa ambil hikmahnya, kita sama-sama belajar, sama-sama prepare diri, sama-sama bertumbuh, sama-sama berproses. Oke, aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Kalau nanti kalian mungkin tertarik untuk personal reading atau berchart reading, atau cek tahun depan tuh ada apa sih buat aku pribadi menurut astrologi, menurut tarot, atau ya ketika aku buka slot konsultasi silakan langsung daftar slot konsultasi, karena aku yakin slotnya terbatas dan pasti rebutan. Kenapa? Karena aku punya feeling di 2023 itu aku akan lebih sibuk dan belum tentu bisa banyak buka slot. Bukannya sombong, tapi I'm honoring myself juga, I'm honoring my proses juga, karena di sini aku juga berproses. Kalau Tuhan yang semesta mengizinkan, pasti kita akan bertemu dalam cara apapun, dan aku pasti bisa bantu kalian secara langsung, secara pribadi, secara personal, dalam cara apapun. Oke, aku rasa cukup sekian ocehanku yang ternyata sudah mau 21 menit ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye, God bless. I love you guys so much.